Kum. Nah, makanya kalau ingin dibalas dengan yang lebih baik, berikan yang terbaik. Laika yu'minu nabi. Mereka lah orang-orang yang beriman. Jadi baik tidaknya bacaan Al-Quran kita itu erat kaitannya dengan keimanan, ya. Ada yang sama makhrajnya, beda sifatnya. Ada yang sifatnya sama, makhrajnya lain. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah. Orang Arab tuh bilang gitu. Jadi kagum melihat, mendengar sesuatu, itu bilangnya Allah. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Nah, kayak gitu. Siapa yang mendustakan agama? Allah. Jadi salah filar. Fill out, filar, para saya adalah. Maka kata Nabi jangan tosin mim, posama, jadinya panjang semua ya. Ain sin qaf, harus gitu. Ta'manna, ada yang di tengah. La ta'manna, ada yang di akhir. La ta'manna. Boleh nggak dari awal? Nggak boleh. La ta'manna, nggak boleh. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ternyata ucapan salam itu sangat mempengaruhi jawabannya, ya. Assalamualaikum. Salam. Itu jawabannya juga. Kum. Nah, makanya kalau ingin dibalas dengan yang lebih baik, berikan yang terbaik. Assalamualaikum. Tapi kalau lengkap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap lagi kan jawabannya juga, ya. Karenanya kalau bertemu berpisah ucapkan salam yang sempurna biar jawabannya juga sempurna. Masuk asrama gimana salamnya? Nah, yang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gitu kalau masuk asrama. Nanti dijawab kan di dalamnya amma ba'du. Sangkanya mau kultum, ya. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Aku malam ini ingin mengulang sedikit materi tentang tahsin yang harus diperhatikan oleh semua. Karena kesempurnaan bacaan Al-Quran itu kait eratnya dengan keimanan kita, ya. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Jadi orang yang diberikan Al-Quran dan mereka membacanya dengan benar, ulaika yu'minu nabi. Mereka lah orang-orang yang beriman. Jadi baik tidaknya bacaan Al-Quran kita itu erat kaitannya dengan keimanan, ya. Karena kita harus terus meningkatkan tilawah Al-Quran kita agar keimanan kita juga meningkat. Alaysa kadzalik? Bala. Alaysa kadzalik itu sanes. Muhun itu kan. Bala. Alaysa kadzalik? Bala. Jangan dua kali. Baik.
Ayatnya sudah hafal semua, surat apa ini? Apa ayatnya deh? Di surah Muzammil itu apa? Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Dalam tafsir ya, tartil itu 5 maknanya. Ini yang harus jadi fokus kita di tahsin ya. Awalan fasih dalam mengucapkan huruf hijaiyah. Jadi di tartil itu yang pertama apa? Fasih mengucapkan huruf hijaiyah. Ada berapa huruf hijaiyah? Dari alif sampai Z. Alif sampai ya ada berapa huruf? 28 huruf. Suka dinyanyikan kan? Alif bata sajim ha ha dadar, ada suka dinyanyikan kalau sore ya? Itu kaidah tilawah itu ya. Ngerti gak? Jangan-jangan gak ngerti, cuma nyanyi doang. Yang pertama fasih mengucapkan huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu setiap hurufnya memiliki tempat dan sifatnya. Jadi makhrajnya, tempat keluar hurufnya itu tidak sama dengan yang lainnya, nggak ada yang sama. Masing-masing punya kekhasannya. Ada yang sama makhrajnya, beda sifatnya. Ada yang sifatnya sama, makhrajnya lain. Maka berlatih mengucapkan huruf-huruf hijaiyah dengan fasih ini mesti, harus, wajib. Seperti luhunnya orang Arab. Iqra'ul Qur'ana biluhunil Arab. Bacalah Quran dengan luhunnya, dengan logatnya, dengan makhrajnya orang Arab. Jadi kalau bilang Allah, jangan Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Tapi gimana? Allah. Allah. Orang Arab itu kalau mendengar, melihat sesuatu yang buat dia kagum, itu bilangnya Allah. Allah gitu ya. Allah. Suka gitu kan santri juga ya? Ada orang tilawahnya bagus. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah. Orang Arab tuh bilang gitu. Orang Indonesia adanya bagus. Hayya 'alas shalah. Sampai kapan gitu suara dia. Gitu lagi. Oh, orang Arab ada banyak Allah gitu. Jadi kagum melihat, mendengar sesuatu itu bilangnya Allah. Tapi seringkali kita jadi latah ya, yang nggak ngerti artinya. Ada yang baca Quran, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Nah, kayak gitu. Siapa yang mendustakan agama? Allah. Jadi salah. Makanya harus ngerti ya, biar nggak keliru. Maksudnya mah orang Arab mah bilang Allah teh apa? Kagum kayak gitu. Ada tamu dari Arab mau ke Tasik, ke Ciamis, dijemput di Bandung teh, terus mampir ke Asep Strawberry yang di Garut itu ya, Astro Boy. Ya, Astro Boy, Asep Strawberry ya. Nah, saat masuk ke situ kan sawah di belakang, pas masuk ke sawah, sungai di bawahnya, ada jembatan nyebrang, saung-saung makan di sana. Oh, dia lihat sungai, sawah,
Allah, hadhihi jannah, gitu ya. Surga sambil dibuka sepatunya lari-larian di galengan. Ya. Itu pasti kakara tuh, lompat di galengan aja. Karena di sana nggak ada kan gitu. Terus ikut sholat di jamaah ya, di musola di sana. Musolanya dari bambu, panggung gitu kan, ngadep ke sungai. Itu sholatnya sampai nangis. Orang biasa ya naon ieu. Dina panggung hareupeun susukan ya. Tapi karena mereka jarang, beda dengan orang Indonesia kalau sholat depan Ka'bah. Itu pengaruhnya juga luar biasa, ruhnya hadir gitu ya. Nah kayak orang Arab sholat depan sungai gitu ya, kayak gitu kurang lebih. Kembali ya, jadi pengucapan makhrajnya itu harus benar. Insya Allah ya, yang masih di halaqah tahsin teruskan, yang sudah terus berlatih dan perbaiki kalau ada kesalahan. Kalau perlu minta ditasmikan ya, Ustadz tolong dengarkan bener nggak bacaan saya gitu ya. Udah bener nggak pengucapannya? Ja, oh udah bener. Coba antum gimana? Ja, salah. Karena huruf jim itu tidak boleh hamas, tidak boleh ada nafas keluar, sifat hurufnya jahar. Jadi harus sempurna ja, nggak boleh ja. Nah, itu ya. Nanti berlatih lagi. Terus berlatih sampai benar-benar bisa fasih. Kalau ngomong dengan orang Arab bisa ngerti. Ya. Paham tuh? Nah, ini yang pertama, fasih mengucapkan huruf hijaiyah. Kemudian yang kedua, singkat aja ya. Konsisten membaca mad. Mad asli. Konsisten itu tetap, enggak berubah-berubah. Bacaan mad aslinya itu berapa harokat? Bacaan mad berapa harokat? 2, 3. Satu alif. Para ulama berbeda pendapat. Agar mudah ya latihannya, diayun bacaannya. Itu mad itu segitu panjangnya. Misalkan ya, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mad itu kan? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jadi pas madnya diayun. Suaranya diayun ya, bukan lehernya. A'udzu billahi ngecaklak. Mati ya. Suaranya coba tahun sama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu mad. Jadi harus sama. Kemarin di sholat apa tuh? Yang baca An-Nabat ya? Tegar, ada tegar? Sakit? Marid? Inna lil muttaqina mafaza. Hadanya juga kemarin kurang pas ya. Harus sempurna da. Hadaiqa wa a'naba wa kawaiba. Itu mad asli. Kemarin dibacanya panjang. Wa kawaiba atroba wa kawaiba. Nah, jadi konsisten dalam membaca mad. Ya, yang kedua itu. Yang ketiga, konsisten membaca gunnah. Gunnah itu bacaan yang ditahan. Baik yang ditahan 3 kali hitungan atau yang wajib ya 4 sampai 6 kali hitungan.
Nun mim tasdid idgham bi gunnah ikhfa iklab itu yang harus ditahan, harus harus sama panjangnya. Kalau bertemu dalam satu ayat 3 sampai 4 gunnah itu harus sama panjangnya, nggak boleh berubah-berubah. Atau dalam bahasa Jerman yang sudah disundakan ai dan ailing. Ya. Jadi kadang benar, kadang salah, nggak boleh. Jadi berlatih supaya sempurna. Contoh misalkan di surah Az-Zalzalah, famai idgham apa itu? Gunnah. Idgham itu masuk bi dengan gunnah tahan. Jadi selain masuk harus ditahan. Kan ada yang la gunnah, ada yang tidak boleh ditahan, ya, cuma masuk aja. Mir rabbihim nggak boleh. Mil apa? Nanda? Mada taro? 5 Ginan? Culoko-coloko? Ginan. Mada bikaya ginan. Istamir. Tadi saya sampai mana lah, jadi lupa dah. Ya, gunnah. Oke, perhatikan di ayat yang tadi ya. Dihitung, ditahannya 3 kali ketukan, 3 kali nada ya, biar sama panjangnya. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Itu harus sama ya. Famay ya'mal khairan yarah. Ya, jadi konsisten membaca gun. Nah, inna mimma nun tasdid miu. Kemudian gunnah itu ditahan ke khoisum, suaranya ditahan ke rongga hidung. Jangan gini, faman ya'mal, tapi faman diangkat, faman ya'mal. Jadi jangan faman ya'mal misqala dzarratin khairan, itu salah. Paham tuh? Oke, nanti diperdalam dengan asatid ya di halakohnya. Jadi yang ketiga, konsisten membaca gunnah. Kemudian yang wajib dibaca 6 harokat juga harus konsisten. Seperti ulaika itu berapa harokat? 6 hitungan ya. Ulaika baru. Jangan terlalu cepat. Jaza ya. Kemudian yang keempat, menguasai bacaan huruf-huruf muqatta'ah. Ini juga harus berlatih ya, karena cara bacanya beda dengan yang ditulis. Aturannya tersendiri, undang-undangnya khusus. Otonomi daerah. Iya. Otonomi daerah. Kayak di Aceh. Aceh punya otonomi daerahnya apa? Aturannya apa? Menegakkan syariat Islam, punya otonomi. Jadi untuk menegakkan syariat Islam nggak perlu ada khilafah dulu sebenarnya. Aceh juga bisa. Ya. Kan ada yang pengen harus khilafah dulu. Aceh juga bisa. Huruf-huruf muqatta'ah itu huruf-huruf yang di depan surat, depan ayat, depan surat ya. Alif lam mim, alif lam ra, alif lam mim ra, yasin, toha, tosin mim, ain sin qaf, hamim, kaf ha ya ain, shad qaf nun shad, alif lam mim shad, yang gitu-gitu ya. Rumusnya mudah, perhatikan rumusnya. Naqassa asalukum, sebutkan. Ulangi. Naqassa asalukum,
Yang kedua hayyun tahuro. Nah, naqasa asalukum nun qaf shad ain sim sin lam kaf mim itu yang wajib panjang. Hayyun tahuro ha ya ko ha ro itu satu ayunan dibacanya. Toha misalkan. Toha itu hanya satu ayunan dua-duanya. Toha. Jadi jangan toha. Salah berarti ya. Jadi toha mau wasal boleh. Dibacanya begitu, bukan tuhma. Kan ada yang Abu ada tuh surat yang tuhma awalnya tuh. Tuhma. Hama. Tuhma angzal. Oh, toha bukan tuha. Kemarin ada yang ikut tahsin ya, kemudian dites bacaannya. Pas di tesnya itu langsung huruf-huruf muqatta'ah. Tahu dia bagus. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu naga ya. Munafisnya itu yang ujinya sampai kaget karena tahunya a'udzubillahi. Tasin mim. Tosama jenanya. Itu sampai yang ujinya juga ya. Nyeri kulit beteng wae ya. Salah. Bahkan ada di salah satu lembaganya cukup besar ya, dan lembaga Islam. Abu yang ngisi tahsin di sana. Sama Abu tes tuh. Baca surah Yasin. Yasa jadi bacanya. Yasa. Kayak antum teh bercanda apa serius ini? Emang gimana Tad? Coba ulangi. Yasa lagi ya, berarti salah. Salah tadi ya, yang benar gimana? Yasin. Oh ya Allah, ini teh Yasin ya. Jadi dia sering baca denger Yasin tapi jarang lihat hurufnya. Jarang lihat hurufnya sehingga pas dibaca Yasa gitu kan. Nah, hati-hati aturannya lain ya. Satu aturannya dibaca nama hurufnya. Jadi kalau alif bukan a. Lam lamun bukan la. Mim mimun. Ya. Hamim ain sin qaf nama hurufnya. Satu itu. Yang kedua berlaku hukum tajwid. Ain sin qaf. Ainun nama hurufnya sinun qafun. Ainun, nun ada nun. Nun bertemu sin apa? Ikhfa. Sinun, nun lagi bertemu qaf, qafun. Ikhfa lagi. Jadi dibacanya itu yang panjang semua ya. Ain sin qaf. Harus gitu. Jangan ain sin qaf. Yang salahnya di mana itu? Ifanya nggak ada. Atau dari awal ain sin salah. Jadi ainnya dulu 6 kali hitungan, ifanya 3, 6 3 6 3. Apalagi bacanya begini, ain sin qaf. Itu salah pisan ya. Nggak boleh ya, canda itu. Jadi konsisten harus bisa menguasai bacaan huruf-huruf muqatta'ah. Kalau belum bisa atau ragu, tanyakan langsung. Ada banyak asatidz, silakan tanyakan. Ya. Yang terakhir, mengetahui ayat-ayat gharib. Ayat-ayat gharib itu ayat-ayat yang bacaannya ada khusus, butuh perhatian khusus. Di dalam riwayat Hafs an Asim ini yang aslinya ya, bacaan Allah
yang diturunkan ke malaikat, malaikat ke Rasulullah SAW. Yang sekarang bacaan itu kita kenal dengan riwayat Hafsin an Asim, riwayat Hafs. Bacaan yang secara umum digunakan di mana-mana. Ya. Ada bacaan yang cara bacanya beda dengan yang ditulis, yang itu ada dalam riwayat yang lain cara bacanya. Ya. Contoh yang wajib misalkan ada saktah. Saktah itu berhenti sebentar tanpa bernafas, jadi nggak boleh ada nafas. Di surah Al-Mutaffifin, kalla bal rona, nggak boleh diidgham ya, nggak boleh kalla bar rona ya. Kalla bal rona, nggak boleh ada nafas. Jangan kalla bal, kamu kalla bal rona. Jadi berhenti sebentar tanpa nafas itu wajib. Ada di riwayat Hafiz cuma 4 ya. Di surah Al-Mutaffifin, Al-Qiyamah, wa qila man raqa. Di surah Al-Kahfi itu terjadi di akhir ayat ya. Lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Kalau berhenti, kalau mau berhenti ya, kalau nggak kuat nafasnya jangan berhenti di iwaja, tapi di qayyimah. Enggak boleh diwasal. Lam yaj'al lahu iwajan, itu salah. Tapi kalau masih kuat, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral. Ya. Kalau kuat nggak apa-apa, tapi kalau nggak kuat harus berhenti, jangan di wajahnya. Dan di surah Yasin. Nah, yang suka baca Yasin hati-hati ya. Wa qalu man ba'asana min marqadina hada min marqadina hada. Jangan diwasal. Itu wajib dan itu ada di riwayat lain. Bacaan kayak begitu. Ada yang disaktahkan. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Gitu ya. Ada yang begitu. Ada lagi misalkan di surah Al-Hujurat cuma 1 itu ya. Apa namanya? Nakal ya. Naklun. Bi'sal ismu. Bi'sal ismu dipindah ke lam, harokat kasrohnya. Jadi bi'salis. Nah, itu ada di riwayat yang lain. Fil ar filar ya. Man amana mana-mana. Hala ta'ala linsanihin. Ada riwayat lain. Nah, di Hafiz ada yang wajib harus dibaca begitu. Nah, itu harus diketahui. Itu baru disebut dengan tartil. Tartil ya. Kalau di surat Yusuf namanya ismam, menampakkan dhammah yang terbuang dengan isyarat bibir. La ta'manna ya. Jadi jangan dibaca dhammah, tapi cukup dengan bibir. Dhammah itu kan manyun. Ada 3 cara. Bisa di awal, kan gunah itu. Gunah itu 3 kali hitungan. La ta'manna. Ada yang di tengah. La ta'manna. Ada yang di akhir. La ta'manna. Boleh nggak dari awal? Nggak boleh. La ta'manna. Nggak boleh. Jadi karena dhammahnya cuma 1 ya. Itu ismam. Dan harus begitu. Jangan mentang-mentang nggak ada yang merhatiin, gimana gua aja, nggak bisa. Kalau kita termasuk yang beriman kepada Al-Quran, harus dibaca dengan seperti itu, dengan tartil. Paham tuh? Nah, Abu harapkan setelah ini belajar tahsinnya lebih serius, ya. Kemudian yang menjadi imam sholat boleh minta tolong tasmikan dulu, boleh. Ini nanti aku mau baca ini, coba dengarkan. Takut ada yang salah, bisa itu, ya. Takut ada yang keliru, boleh.
ke asatid atau ke teman yang sudah bagus tahsinnya bisa ya, supaya tidak salah. Walaupun kalau kesalahan panjang pendek saja, gunnah tidak dibaca gunnah, mad dibacanya terlalu panjang, yang panjang tidak terlalu panjang, pendek malahan, tidak termasuk kesalahan yang besar. Tapi tetap itu salah karena tidak mengikuti Rasulullah SAW dalam membaca Al-Quran. Kesalahan yang besar itu ketika poin pertama tadi, makhrajnya salah, karena akan merubah arti, itu baru salah. Qul huwallahu ahad, kun huwallah, dibacanya pakai kaf, jadi artinya makanlah Allah, ya kan? Artinya jauh pisan. Alhamdulillahi rabbil alamin, dibaca alamin pakai hamzah. Alam itu hareeng, sakit, panas. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah yang hareeng. Artinya jauh pisan ya. La in syakartum, kalau kamu bersyukur, la azidan, akan ditambah nikmat. Kalau dibaca pakai sin, la in syakartum, kalau kamu mabok akan ditambah nikmat. Jadi beda artinya. Nah, kalau beda di makhraj, salah arti dosa. Dosa kalau sudah dibenarkan masih begitu bacaannya, ya, masih begitu. Nah, karena itu harus terus berlatih, ya. Udah aku mah begini, nggak bisa. Kita harus belajar. Udah logat aku mah begini, nggak bisa. Ada orang Jawa, ya, Jawa Tengah, Jawa Timur. Dulu Abu menganggapnya hoax, tapi ternyata pernah menyaksikan dan mendengar langsung. Baca ainnya tuh nggak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nggak. Segala puji kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, nggak boleh pakai logat kita, lisan kita. Sekarang harus belajar. Kalau dulu iya. Kenapa ada riwayat-riwayat yang lain? Karena saat penyebaran dakwah, Rasul memudahkan, jangan disibukkan orang-orang luar Quraisy ngucapinnya kayak orang Quraisy. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Waktu datang ke Yaman, ya, ngajarin Quran. Orang Yaman, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Fil ard, fil ard. Fil ard, fil ard. Fil ard, fil ard. Para saya adalah. Maka kata Nabi, jangan disulitkan dengan harus mengucapkan seperti orang Quraisy. Biarkan masuk Islam dulu, baru belajar itu belakangan. Nah, maka ada riwayat karena diizinkan oleh Allah. Ada riwayat itu. Kalau sekarang nggak bisa, harus belajar seperti yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Kalau dulu dakwah para sahabat sampai ke Jawa Tengah, Jawa Timur, mungkin akan ada riwayat Jawi. Ya, ain dibaca, nggak mungkin akan ada. Tapi karena udah Rasulnya udah meninggal, syariat tidak turun lagi, sudah sempurna, maka kita harus belajar, ya. Kayak itu. Jadi kesimpulannya, indikasi keimanan kita baik itu ketika tilawah Quran kita juga bagus. Karenanya tolong, ya, tingkatkan iman kita dengan terus memperbaiki bacaan Al-Quran. Ada dua caranya. Satu, banyak latihan. Karena kalau nggak latihan, sudah belajar tapi nggak pernah latihan, itu juga sama, nggak akan bisa-bisa. Sama kayak begini, udah belajar nyupir, udah bisa, nggak dipakai-pakai, itu pasti kaku lagi. Jangankan yang udah nggak bawa mobil lama, ganti mobil saja. Aku bawa mobil yang lain, itu harus adaptasi lagi di jalan 5 menitan mah. Beda mobil, beda pegangan, beda setirnya, beda gas, semuanya beda. Apalagi yang nggak pernah make, udah belajar tapi nggak pernah make, itu pasti lupa lagi. Quran juga sama begitu.
udah pernah latihan tapi nggak pernah dipraktekkan, jarang prakteknya. Nah, itu juga sama, bikin lama bisanya. Maka syarat pertama sering berlatih ya, praktek terus. Yang kedua, sering mendengar. Sering dengarkan orang-orang yang bacaannya benar. Sering dengerin tasmi ya. Itu juga melatih kita untuk makin fasih dalam mengucapkan huruf-huruf hijaiyah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.